Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ihwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, dipermudah berjalan menuju arah kebaikan insyaallah. Alhamdulillah, kita akan pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazakumullah bikhair semuanya, saudara-saudariku yang masih stay di channel Santri Batik. Pada malam hari ini kita akan membahas gonjang-ganjingnya umat dalam menilai sesuatu. Contoh kasus ini kan banyak yang umat diombang-ambing dengan adanya isu nasab itu kan. Ini kalau pandangan si goibnya itu seperti apa untuk umatnya, bukan masalah nasabnya. Nanti biar kita bahas ke sisi goibnya saja bagaimana. Sebelum itu ini saya mau ngasih info pada saudara-saudari semuanya. Barangkali ada yang berminat, ini ada usaha UMKM kan dari sedulur-sedulur Majelis Santri Batik. Ini celana apa jenenge, celana pendek gitu kan. Nanti bagi saudara-saudari yang ingin pesan untuk anaknya atau suaminya atau siapapun saja, bisa diorder nanti lewat admin. Ini dari segi ukurannya banyak. Ini kan, ini cuma contoh, ada nomor 27 gitu kan. Jadi yang mau order silahkan diorder. Nanti untuk contoh-contohnya bisa hubungi admin, lebih tepatnya ke Mas Yudis, adminnya Kang Yudis. Terima kasih. Kita pakai minyaknya dulu untuk manggil goib kan, sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzul faqaidihim. Jangan lupa parkir, tetap jadi penonton yang bijak. Ya dzul faqaidihim dengan jensang yang nur cahaya nirwana. Assalamualaikum malaikat yang ada di Mina, yang ada di minyak, saya minta dihadirkan goib. Ini lagi kunjungan Allah hadir, serangan saya tidak hancur. Saya bicara bahasa manusia kan dengan lantang, dengan yang saya pahami. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam. Bisa perkenalkan ini dengan siapa, dari mana? Jawa sana. Dari Jawa sana. Ini bangsa apa? Bangsa Jin. Sudah Islam belum? Belum. Sudah tahu yang manggil siapa hadir ke sini? Sudah. Berarti sudah mengakui beliau. Sangat-sangat sudah. Sangat-sangat sudah. Oke. Nih, yang mau saya tanyakan tentang umat saat ini yang mudah terombang-ambing akan
isu, entah itu benar, entah itu baik, entah itu benar, entah itu tidak, itu pandangan dari sisi gaib itu seperti apa? Dari pandangan gaib pun sangat-sangat kecewa dengan manusianya sendiri. Kecewa atas dasar apa? Karena banyak yang ikut-ikutan dengan orang yang nggak tahu Ikut-ikutan orang yang nggak tahu akan apa? akan kesalahan tentang keagamaan itu. Contoh kasus seperti apa? Sekarang yang banyak dibahas itu tentang apa, ada juga itu. Tentang habaib. Emang ada apanya para habaib? Sebenarnya di sini yang dibahas tentang apa itu semuanya nggak pas. Nggak pas. Iya, Nah, yang pas menurut para gaib ini seperti apa? Pembahasan yang bagaimana? Dan umat ini harus seperti apa menyikapi ini? ya jangan dipandang sebelah mata, harus dilihat jeli siapa itu habaib, benar habaib apa enggak. Terus yang jadi pokok permasalahan yang umat perbincangkan saat ini kan isu tentang nasabnya para habaib ini terputus. Itu kan banyak umat ini harus seperti apa dalam menanggapi kasus seperti ini? Harus sharing-sharing yang lebih tahu sebenarnya. Nah, Jangan asal ikut-ikutan saja. Nah, ya jangan asal ikut-ikutan saja lah. Terus yang tahu siapa? Kita harus melihat dari segi yang bagaimana dalam menentukan benar tidak benarnya seseorang itu. Ya harus ada guru pembimbing sebenarnya. Guru pembimbing. Iya, Guru pembimbing apa? guru pembimbing jasmani dan rohaninya, biar nggak salah ngikut aja. Iya, oke. Harus punya guru rohani yang bisa atau yang tahu tentang keadaan rohani seseorang, seperti itu maksudnya. Ya yang bisa mendidik dirinya biar nggak salah paham. Nah, emang dari pandangan gaib ini kebenarannya seperti apa? Saya harus bersikap seperti apa? Ini kalau untuk umat dalam menyikapi hal ini, saya harus seperti apa? Tadi satu poin yang sampean sampaikan, jangan terikuti arus, jangan ikut-ikutan dalam menilai sesuatu. Lah terus harus yang seperti apa? Harus bagaimana kita ini? Apakah kita sebagai umat ini harus membela si A, kubu si A atau si B? Ini yang benar, ini yang tidak benar. Kita hanya harus bagaimana gitu loh, maksud saya. Paham tidak sampean? Ya, Oke, monggo dijelaskan. kalau misalnya ngikut guru atau
Habaib itu yang benar-benar yang ada nasabnya. Iya. Yang benar-benar. Benar-benar ada nasabnya dari Rasulullah. Kan belum tentu bilang habaib, tapi ternyata kan bohong juga banyak. Oh, banyak juga oknum habaib yang mengatasnamakan habaib seperti itu. Iya. Tapi ada juga para habaib yang benar keasliannya itu habaib seperti itu. Iya, itu juga ada. Oke. Terus bagaimana sikap atau contoh dasar yang wajib kita ikuti atau kita panutan sebagai panutan? Oh ya benar, beliau Habib beneran misalnya itu, atau beliau seorang ulama yang sesungguhnya, itu harus seperti apa? Pertama dari ucapannya yang benar-benar ikhlas dari hati nuraninya. Lah ya, kita kan nggak bisa melihat bagaimana dalam seorang itu menilai atau melihat orang yang menyampaikan suatu syiar agama itu dengan ikhlas. Ya kadang kan itu kadang punya murid-murid Oke. yang bisa untuk bisa belajar dengan murid-muridnya itu. Karena kadang orang yang benar-benar alim itu belum tentu menampakkan dirinya, tapi kadang lewat murid-muridnya. Iya. Menampakkan dari murid-muridnya kalau beliau itu sosok yang alim, ulama. Nah ini kalau kebenaran dari bangsa gaib ini, umat itu harus memilih, enggak, maksudnya saya itu arahnya ke sana, memilih membenarkan habaib atau yang tidak habaib ini, yang katanya tidak terputus, harus seperti apa? Kita mengikuti kanan atau kiri golongan A apa golongan B, maksud saya seperti itu. Kalau pandangan dari gaib itu sebaiknya harus apa gitu loh. Ya jangan ikut-ikutan sama yang salah, sama habaib yang salah. Harus ikut yang benar-benar itu alim itu siapa, dicari. Oh berarti harus mencari tetap. Ya harus. Kadang kan banyak yang ikut-ikutan, ayo ke sana itu Habib, tapi belum tentu Habib itu kan ada nasabnya sambung sampai Rasul. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan habaib-habaib. Dan nilainya ya bagaimana? Kita menilai sebagai orang awam itu bagaimana menilai kalau benar itu sambungannya nyambung misalnya gitu kan. Yang wajib kita ikuti, yang wajib kita bela, bahasanya itu yang bagaimana? Ya di situ kan kadang ada murid-muridnya yang udah dididik. Nah kalau imam itu udah yakin, udah masuk ke situ minta dibimbing sama muridnya. Minta dibimbing muridnya, bukan oleh habibnya. Gimana sih? Ya kalau mencari yang baik, Habib kan belum tentu baik. Oh.
Jadi prosesnya ini untuk semuanya umat yang saat ini terombang-ambing dengan isu putus nasab dan nyambung nasab ini, jangan ikut-ikutan. Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebihnya jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tidak boleh mengkubu. Iya. Jadi tidak boleh ikut mengkubu si A dan si B. Tapi wajib mencari tahu kebenarannya atau mencari guru penengah di antara kedua kubu ini, seperti itu. Harusnya kalau pandangan goib itu seperti itu. Jadi bukan mengkubu. Lah terus nyarinya yang bagaimana? Pencarian yang seperti apa? Ciri-ciri yang bagaimana yang harus benar-benar kita panutan? Pasti kan diantaranya itu ya tetap ada di dua golongan ini, ada dua kubu ini. Guru yang kita ikuti pasti kita pernah dapat sedikit ilmu daripada kedua kubu ini. Ayo, bagaimana? Yang aku tahu harus cari guru pembimbing yang bisa ngayomi, jangan membuat gaduh. Intinya itu, yang bisa ngayomi, yang nggak buat gaduh, bukan saling salah menyalahkan dan merasa benar gitu. Iya. Terus ini udah mungkin cukup. Wah, ini kurang efisien. Pesannya untuk kita semuanya umat yang sekarang terombang-ambing, Jangan ikut-ikutan aliran yang gak pas, yang belum tentu kebenarannya. Dan diperbaiki tingkah laku dan akhlakul karimahnya. Dan cari guru pembimbing yang pas. ya cari guru pembimbing yang pas yang seperti apa. Udah, terima kasih, silakan kembali dilanjutkan tugasnya. Terima kasih sudah mau memberi sedikit wawasan untuk kita semuanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semuanya kembali ke nurani kita. Apa yang menurut kita baik belum juga baik di mata Allah. Kita tanya ke nurani diri kita sendiri, yang baik yang mana, yang harus kita ikuti siapa. Itu kan bukan mengkubu dan membenarkan, saling membenarkan dan saling menyalahkan. Tetap bahasanya itu suatu perkara kan, dari sebaik-baiknya suatu perkara ya kita ngambil yang tengah-tengah. Itu yang saya pahami atau yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari gitu kan. Jadi kita nggak ngubu kanan, nggak ngubu kiri, ya netral gitu kan. Jadi netral gitu kan.
selama tadi kalau misalnya selama orang itu kok masih baik, bisa kita jadikan panutan, ya kita ambil ilmunya gitu kan. Yang tidak baik ya jangan kita ambil ilmunya gitu kan, kita ambil sisi kebaikannya saja, ada sisi keburukannya ya angin lalu saja seperti itu. Jadi tetap perbaiki amal ibadah diri kita, karena bukan karena siapa kita itu bisa masuk surga, tapi karena diri kita sendiri, amal diri kita sendiri itu kan. Dari amal diri kita sendiri, bukan cuma amal saja, tapi ya banyak, lebih dalamnya itu lebih banyak itu kan. Ya Allah Ta'ala memasukkan kita dalam surganya, rahmatnya Allah itu ya bukan juga karena amal kita gitu kan, tapi ya karena rahmatnya Allah Ta'ala gitu kan. Yang utamanya tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, ya seperti itu aja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan, semuanya dimaafkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Tetap jadi penonton yang bijak. Ihdinas siratal mustaqim. Summa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.